Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syaikhul ilahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif nafallahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Para jamaah salat fardhu maghrib Masjid Nurul Ittihad rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini yaitu makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama Allah yang keenam, yaitu As-Salam. As-Salam adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang keenam setelah Al-Quddus. As-Salam artinya yang selamat, zatnya Allah dari aib. Jadi wajib bagi kita mengimani bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak kurang sedikit pun, tidak ada cacat mengenai zat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Zat yang memiliki kesempurnaan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk umpama contohnya kita manusia itu dipandang oleh orang lain sempurna. Contohnya si A itu orangnya baik, si A itu orangnya ganteng. Tetapi ada tetapinya. Setiap yang ada tetapi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu kurang. Zat Allah Subhanahu wa taala selamat dalam arti tidak mempunyai sesuatu yang kurang. Itu zatnya Allah taala. Selamat zatnya Allah dari aib, dari celah, dari sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti as-salam. Zat Allah selamat dari aib. Kemudian selamat sifat-sifat Allah dari kekurangan. Contoh kayak ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, itu mustahil kurang. Bahkan pernah kita kisahkan, kan di antara makhluk Allah, ciptaan Allah yang mengaku menjadi Tuhan itu adalah Fir'aun. Benar. Itu Fir'aun karena dia mempunyai kekuasaan, mempunyai power, sehingga dia berani mengaku dirinya menjadi Tuhan. Iblis ketika mengetahui hal tersebut, iblis mendengar Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Jadi iblis ingin mengetahui sejauh mana ilmunya Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan. Iblis walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia pernah menjadi penasihatnya para malaikat Allah, tapi dia belum berani mengaku jadi Tuhan. Jadi iblis ingin mengetes Tuhannya Fir'aun, karena dia ngaku jadi Tuhan. Di suatu hari iblis datang ke rumahnya Fir'aun. Sampai di depan pintu, iblis mengetuk pintu rumah Fir'aun. Fir'aun ketika mendengar pintunya diketuk, maka dia bertanya, siapa di luar? Fir'aun nanya, siapa di luar? Tanya siapa yang mengetuk pintu tadi? Apa kata iblis? Membaca kitab kulit ngaku jadi Tuhan kawan, tapi kita tahu siapa di luarnya. Wahai Fir'aun, kata iblis, engkau berani ngaku jadi Tuhan, tapi engkau tidak mengetahui siapa yang berada di luar. Berarti status ketuhanan engkau masih ditanyakan. Kenapa? Tidak mengetahui siapa yang ada di luar. Padahal Tuhan itu mempunyai sifat ilmu. Ilmunya Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang menghalangi, walaupun dihalangi oleh berbagai macam lapisan, walaupun tebal, yang namanya ilmu Allah Ta'ala pasti Allah ketahui. Jadi kata Ibnu Fir'aun, engkau berani ngaku jadi Tuhan, tapi engkau tidak mengetahui siapa yang ada di luar. Para jemaah rahimahumullah. Nah ini, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Salam itu tidak ada kekurangannya. Contoh
asma'nya Allah. Sama kan termasuk asma Allah, sifat Allah kan. 30 kan? Sama, basor kan. Sama itu artinya mendengar. Nah, pendengaran Allah itu tidak ada batasnya. Artinya tidak mempunyai kekurangan. Mustahil sifat sama Allah punya kekurangan. Saking sempurnanya sifat Allah sama, Allah mendengar bunyi langkah semut. Binatang yang halus, maksud semut kan? Itu dia berjalan. Bunyi langkah semut itu Allah mendengar. Beda dengan kita kan? Kalau kita apabila sudah ada jarak, itu sudah terbatas pendengaran kita. Kadang-kadang maaf HP lah kita pasang speaker dekat telinga kita. Kalau lebih lagi apa? Adik-adik apa? Berarti kurang kan? Hanya apa? Pendengarannya masih terbatas. Itu hamba. Nah, Allah mustahil. Sifat Allah mustahil punya kekurangan. Juga lain sama. Basor, melihat. Penglihatan Allah dengan sifat basornya itu tidak ada batasannya. Contoh, ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang berada sebelah ini, karena dihalangi oleh dinding, jelas kita tidak akan mengetahui apa yang ada di sebelah tersebut. Kenapa? Karena pandangan mata kita tidak menembus dinding itu. Sehingga apa? Pengetahuan kita, penglihatan kita, pendengaran kita di sebelah dinding itu sudah tidak bisa lagi kita ketahui, tidak bisa lagi kita lihat, tidak bisa lagi kita dengar, karena sifat kita terbatas. Nah, Allah dengan namanya As-Salam, sifat-sifatnya tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan selamat perbuatan-perbuatannya dari kejahatan atau daripada jahat. Perbuatan Allah, di ulama menjelaskan di antara iman kita, rukun iman itu ada namanya percaya kepada qada takdir baik atau takdir jahat. Ketentuan Allah, qada Allah kan? Beriman kepada qada. Itu hakikatnya apa yang ada di dunia ini semuanya perbuatan Allah. Gerak-gerik makhluk itu semuanya ciptaan Allah. Baik yang Allah ciptakan, buruk yang Allah ciptakan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berbuat taat karena keadilan Allah Subhanahu, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan orang yang berbuat taat ke dalam surga. Itu hak Allah. Dan Allah juga yang memasukkan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat jahat ke dalam neraka. Itu karena adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya adalah afalnya Allah. Jadi perlu kita ingat, kita punya tata krama, kita punya akhlak, bahwa sesuatu yang baik itu kita sadarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sesuatu perbuatan yang jahat, untuk menjaga etika kita, walaupun hakikatnya itu dari Allah, jangan sampai kita menyebut sesuatu yang buruk itu dari Allah. Paham ya? Contoh, yang menciptakan
manusia? Allah. Yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan kuda? Allah. Yang menciptakan air? Allah. Ketika ada yang bertanya, siapa yang menciptakan anjing? Ketika ada yang bertanya, siapa yang menciptakan babi? Ketika itu terjadi pertanyaan kepada kita, maka tidak boleh kita jawab, yang menciptakan anjing Allah, yang menciptakan babi Allah. Di bagaimana jawaban kita? Ulama memberi cara agar kita tidak salah dalam etika kita menyandingkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kita bertanya, siapa yang menciptakan ayam? Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan bebek? Jawabannya Allah. Ketika yang bertanya, siapa yang menciptakan babi? Siapa yang menciptakan anjing? Jawabannya seluruh binatang ciptaan Allah. Itu jawabannya. Semua binatang diciptakan oleh Allah. Berarti termasuk babi dan anjing. Nah, ini cara, etika, akhlak kita ketika berbicara. Mungkin kita sering ketika kita mendengar ceramah di penghujung dekat penutupan biasanya akan mengatakan yang baik itu dari Allah, yang jahat dari kami pribadi. Dan ini akhlak hanya apa? Walaupun hakikatnya semua itu dari Allah. Yang baik atau yang buruk itu af'alnya Allah. Tapi etika kita, akhlak kita harus kita jaga. Jangan sampai sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Ibrahim, siapa yang memberi kesehatan kepada engkau?" Kata Nabi Ibrahim, Allah. Siapa yang memberi makan engkau? Allah. Siapa yang memberi minum engkau? Allah. Siapa yang memberi penyakit kepada engkau? Aku, kata beliau. Wahwa fakir. Kalau bila aku sakit kan? Karena lihat ayat perhatikan. Wa iza maridtu, ya kan? Apabila aku sakit, hanya apa? Nabi Ibrahim tidak menyandarkan sakit itu kepada Allah. Padahal hakikatnya tetap dari Allah. Tapi ini etikanya. Ketika Nabi Ibrahim menjawab, sakit itu aku. Nah ini arti assalam. Selamat perbuatan Allah dari kejahatan atau dari yang jahat. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah itu arti assalam. Hanya selamat zatnya Allah dari aib, selamat sifatnya Allah dari kekurangan, selamat perbuatan Allah dari kejahatan atau yang jahat. Wajib bagi kita mengimani, percaya bahwa as-salam termasuk salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita berdoa atau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya salam. Sering kita baca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Itu ada tema salamatan. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau salamatan, keselamatan fid din pada agama. Kadang-kadang kita selesai sholat berzikir ada bacaan Allahumma anta
minta dengan nama Allah As-Salam. Ya salam salim imanana umpama. Ya Zat Allah yang bernama As-Salam, salim imanana, selamatkan iman kami. Jadi kita berdoa memanggil Allah dengan Ya Salam. Doa. Ya Salam salim imanana, salim auladana umpama, selamatkan anak-anak kami, salim azwajana, selamatkan pasangan-pasangan kami, salim amwalana, selamatkan harta kami. Jadi kita berdoa boleh dengan nama Ya Salam, dengan nama Allah As-Salam tadi. Kayak kita sholat dalam tasyahud kita membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di situ ada kalimat assalam. Kita minta keselamatan. Nah, kan kita biasa doa, setiap kali kita berdoa selalu diakhiri dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu di antara kita percaya, kita mengimani nama Allah As-Salam. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami keselamatan, kebaikan di dunia. Minta kebaikan, minta selamat di dunia. Selamat diri kita, selamat harta kita, selamat apa yang kita miliki. Wa fil akhirati hasanah, dan kita minta juga di akhirat hasanah, kebaikan juga. Selamat dari azab kubur, selamat ketika kita dikumpul oleh Allah di padang mahsyar, selamat kita ketika ditimbang di mizan amal kita, selamat ketika kita lewat di siratul mustaqim. Nah ini fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Terakhir kita minta dijaga, dipelihara dari api neraka. Ini membuktikan kita mengamalkan doa tersebut, kita sudah beriman dengan nama Allah As-Salam. Minta keselamatan. Jika beliau kata kita termasuk asma Allah adalah As-Salam, dan kita boleh berdoa memanggil Allah dengan sebutan nama Ya Salam. Bahkan kita umat Islam, di antara kewajiban kita ketika kita bertemu dengan saudara kita, kenal atau tidak kenal, kita ucap apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi assalam sama Allah. Itu doa. Kita minta keselamatan atas kalian, atas orang yang kita jumpai tadi, dan orang tersebut membalas salamnya waalaikumsalam. Dan atas kalian juga keselamatan. Boleh. Juga wajib kita mengiktikadkan, meyakinkan bahwa tidak ada satupun di antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahat, sekalipun secara kasat mata kita itu tidak baik. Contoh, seperti yang kita baca beberapa minggu yang lalu kan, bahwa orang-orang Bani Israel itu menuduh Allah itu jahat, Allah itu zalim. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, tapi Dia juga yang masukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah memberi bandingan, memberi contoh. Allah mewahyukan kepada Nabi dari Bani Israel pada saat itu agar mereka menanam gandum. Ketika gandum itu sudah panen, nah mereka membawa pulang dari hasil gandum yang baik, sedangkan gandum yang tidak baik mereka tinggalkan, bahkan mereka bakar. Itulah contohnya bahwa Allah itu tidak jahat, Allah itu tidak zalim. Cuma kita kadang-kadang suudzon dengan Allah. Kita kadang-kadang berpikir negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh,
kita ini, bahkan ini kadang-kadang membahayakan keimanan kita. Kita suudzon, jahat sangka dengan Allah. Contohnya, kita sudah ibadah kepada Allah. Contoh sholat. Setiap waktu, sehari semalam kita sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan kemungkinan kita kerjakan kelima-limanya secara berjamaah. Kita kerjakan karena ini perintah Allah, kewajiban kita. Ketika kita sudah full beribadah kepada Allah, bahkan ditambah dengan qobliyah, ba'diyahnya, ditambah dengan sunat-sunat lain, malamnya tahajud, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak. Hampir setiap selesai sholat kita minta, Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban. Tapi kok kenyataannya belum juga Allah beri rezeki kita. Masih susah juga kehidupan kita. Kadang-kadang maaf timbul di hati kita sangka jahat dengan Allah. Benar ya? Ya Allah, kenapa pola beribadah pada Engkau? Aku sudah menyembah pada Engkau, tapi Engkau belum mengabulkan permintaan doa aku. Kadang-kadang ada kelindahan hati kita. Nah ini kalau kita teruskan, kalau kita tidak menyadari, itu bisa membahayakan keimanan kita. Kita berprasangka Allah itu jahat. Allah tidak memberi apa yang kita minta, padahal kita sudah menjalankan apa yang Allah suruh. Tapi perlu kita sadari, kemungkinan besar kita husnuzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa? Allah lewat sifatnya al-ilmu mengetahui kalau kau beri sekarang hambaku ini rezeki yang banyak, mungkin dia akan maksiat kepada aku. Mungkin dia akan semakin jauh kepada aku. Contoh kayak Qarun kan? Qarun sahabat Nabi, siapa namanya? Sa'labah. Ini banyak contoh-contohnya. Ketika mereka lagi sakit, susah, hidup miskin, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka Allah beri rezeki yang luas, nah mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita pikir, oh mungkin ini kenapa doa aku belum Allah beri? Karena mungkin kalau kau kaya, kau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, harus husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita hari-hari ini, kan syirik itu ada dua. Ada namanya syirik jali, ada namanya syirik khafi. Syirik jali itu hanya syirik secara terang-terangan kita menyekutui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kan jali. Tapi kadang-kadang ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan syirik ini bisa membuat kita keluar dari agama kita, murtad. Contoh tadi, kita menuduh Allah tidak adil, kita menuduh Allah jahat, kita menuduh Allah zalim. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan belum terkabul. Ini bisa membahayakan iman kita. Kadang-kadang bisa juga dengan ucapan itu bisa meruntuhkan iman kita. Contoh, mungkin kita dahulu sering mendengar orang tua kita mengatakan ada istilah malet. Tahu malet? Umpama kita dibuat oleh orang air kopi, kita nanggung buat orang kopi air kopi kan? Sekarang ada dari normalnya. Yang percaya
ke istilah maletnya. Malet, kalau lihat malet kebun saja kan? Benar? Lagi ada kan? Lagi ada. Boy, nekupi. Bisa deh boy. Oh, baru nekupi lah. Malet boy. Kebetulan kita mungkin ingin pergi kan? Ingin berjalan. Malet katanya, nggak kebun. Dulu kita yang buka kan lagi aman air apa? Palit isi kelebihan kan? Takut kebun. Kemungkinan kita dek malet kita kan tanpa motong bak jatuh kita umur ayam jatuh luka kaki kita pot kita berdari kedengar ke kawan tadi ya boy cứ dek malet kupi boy kebun kebetulan jatuh kita kan bermusibah. Katanya Pak, dek malet sebabnya. Hanya berarti kalau kita meyakini tidak malet tadi, istilah kata kebun itu menyebabkan terjadi musibah, berarti air kopi ini memberi kekuatan. Padahal yang memberi kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya itu bisa membuat kita murtad. Cepat-cepat kembali ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ini kita. Makanya dianjurkan kita tuh nak berwudu, itu disunatkan dianjurkan untuk ucap syahadat. Mungkin ada perbuatan kita, mungkin ada ucapan kita yang membuat kita murtad. Dan itu tidak kita sadari. Kalau kita tidak bersyahadat kembali, kita sholat, berarti kita sholat dalam kemurtad. Allah terima. Kenapa? Kita murtad. Wudu kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Dianjurkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kembali untuk memperbarui iman kita. Takutnya ada ucapan, ada perbuatan sehari-hari kita yang tidak kita sadari itu membuat kita keluar dari Islam. Paham? Bahkan sering juga dahulu orang tua kita ketika di rumah tuh ada yang baru melahirkan, bahannya halus, biasanya apa? Ngisi apa bahasa kita ya, sambul nanas di bawah rumahan. Orang tua kan rata-rata rumahnya panggung, bagi di kebun kan, di kebun, rumah panggung. Di bawah rumah tempat budak kecil tadi itu diisinya apa? Sambul nanas. Apa alasannya? Supaya jin iblis nak mendekatinya. Jangan sambul nanas kita baca emosi, setan dia takut. Apalagi sambul nanas. Pakai sambul nanas kita baca Al-Quran pun jin dia takut, setan dia takut. Cuma itu adalah ada. Hanya jangan sampai kita berprasangka bahwa perkara-perkara yang seperti itu memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini kadang-kadang perbuatan kita bisa menimbulkan sifat syirik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimahumullah, jadi kita wajib mengimani bahwa takdir atau qadar baik dan qadar buruk datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan berbeda dengan takdir. Ketepatan atau takdir, ketetapan atau takdir
yang jahat dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya sakit. Ini takdir dari Allah, kita sakit atau hilang harta dan lain-lainnya. Namun musibah-musibah yang kita terima, yang kita alami, baik pada diri kita sendiri yang kena sakit tadi, atau kena musibah tadi, keluarga kita, ataupun orang lain. Seumpama sakit-sakitan, kehilangan orang yang kita cintai dan lain-lain, sebenarnya itu bukan kejahatan atau keburukan. Itu bukanlah musibah, bukanlah sesuatu yang apa tadi? Kejahatan atau keburukan. Kalau kita bisa menyikapinya dan menerimanya, itu bisa menjadi musibah bagi kita, lantaran karena kita tidak bisa menyikapi di balik musibah itu. Dalam sebuah riwayat, seseorang yang mempunyai anak perempuan 3 orang, dia didik anak perempuan tersebut sampai anak perempuan tersebut meninggal dunia. Dia beri nafkahnya, dia didik, atau sampai dia berkeluarga. Itu orang, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Sahabatnya, kalau anak perempuannya 2 ya Rasulullah, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Kalau anak perempuannya 1 ya Rasulullah, dia akan masuk ke surga. Cuma dengan catatan apa? Itu anak perempuan dia didik, dia beri nafkah sampai meninggal dunia, atau sampai dia berkeluarga. Ketika umpama kita memiliki anak perempuan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal umpamanya, mungkin ini anak perempuan yang kita sayangi, karena di keluarga kita mungkin cuma 1 anak perempuan. Jelas kita sayang kan? Ketika sedang asik sayangnya kita, maka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi, kalau kita tidak bisa menerima, maka itu musibah memang bagi kita. Tapi ketika itu kita terima dengan lapang dada, kita sabar, maka itu menjadi ladang pahala bagi kita. Tidak hanya meninggalnya anak, keluarga, umpama istri, orang tua, sabar ketika kita menghadapi kematian mereka, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita yang sabar ketika menghadapi musibah-musibah tersebut. Kita beliau, apapun yang menimpa kita dari keburukan, itu sebenarnya bukanlah keburukan. Tergantung bagaimana kita menghadapi musibah-musibah yang menimpa kita tersebut. Jadi, beliau, tetapi kalau kita tidak bisa menyikapi atau menerima sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat atau lainnya, bisa berubah menjadi kejahatan atau bala. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Para jemaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta asyaukata yushakuha illa wa kaffarallahu bihi min sayyi'atihi." Tidak
ada duri yang masuk ke dalam kulit kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya dengan salah satu sebab-sebab tersebut. Kayak kita sakit, kita demam. Itu kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada, itu akan Allah beri pertama. Kalau sakit tadi, kita ini termasuk orang yang ahli maksiat, umpama contoh, kita ahli maksiat, diberi oleh Allah sakit. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, menerima dengan lapang dada, menerima dengan sabar, maka sakit tadi bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian dengan sakit tadi, kita bisa terhindar dari melakukan maksiat kepada Allah. Contoh, kita umpama hobi karaoke. Hobi karaoke. Tiap malam karaoke kita. Maka tempat karaoke ini paham kan? Benar. Di batu yang baiknya. Di sana berkumpul berbagai macam tipe-tipe manusia. Dengan Allah beri kita sakit, berarti Allah menghalang kita untuk maksiat. Nanya, kira-kira siapa demam sakit diajak kawan karaoke berangkat gi? Ada tidak? Ada kan? Boyo kalau minta karaoke, maaf boleh bacanya. Badan kau demam, kepala ngeluh, mana batu-batu. Ini kan berarti menghalang dia kan? Menghalang dia berbuat maksiat karena sakit tadi. Ketika dia terhalang berbuat maksiat, jelas dosanya tidak dia peroleh. Dia tidak memperoleh dosa karena terhalang daripada karaoke tadi. Contoh lain, kalau orang yang mendapat musibah ini atau orang yang sakit ini orang yang ahli ibadah, jadi orang yang sakit itu manfaat dari sakit yang Allah beri akan menghapuskan dosa-dosanya atau menghalang dia berbuat dosa. Kalau yang sakit ini orang yang ahli ibadah, orang yang ahli berbuat taat, jelas dia tidak punya dosa. Benar? Karena ini orang baik, dia tidak punya dosa. Ataupun ada dosa, tapi dosanya lebih sedikit daripada kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia ditimpa oleh Allah musibah berupa sakit umpamanya, maka dengan sakit itu Allah akan mengangkat derajatnya. Nah ini kalau dia bisa menerima, menyikapi ketika Allah beri penyakit. Sabar. Kalau dia orang ahli maksiat, Allah ampuni dosanya. Kalau dia orang yang ahli ibadah, Allah angkat derajatnya. Tapi kalau orang tersebut ketika dia mendapat musibah umpama sakit, tapi dia tidak sabar, berkeluh kesah, nah ini bukannya dosanya dia diampuni oleh Allah, bukan derajatnya Allah angkat, tapi semakin Allah tambah dosa-dosanya. Kenapa? Dia tidak sabar, tidak berlapang dada ketika menerima musibah berupa sakit yang Allah berikan. Jadi sekecil apapun musibah yang Allah beri, contohnya seperti kita kena duri tadi, kalau kita sabar, itu akan diberi oleh Allah Ta'ala pahala balasannya. Pahala balasan. Orang sakit itu sering menyebut Allah, Allah, Allah. Benar? Kenapa? Dia sadar. Dia sadar. Kadang-kadang maaf, yang biasanya dia pernah megang tasbih, ketika sakit tasbihnya dia pernah lepas dari tangannya. Siapa berzikir Allah, 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 ya salam, ya hafiz, Muhammad. Berzikir dia baca la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Dia sakit, dia kesusahan. Dia ingat Nabi. Dia ingat apa dosa
bisa menyikapinya. Nah, maksudnya musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita, harta ataupun keluarga, itu adalah untuk menasehatkan dan membersihkan ruhani kita. Umpamanya kalau kita punya penyakit dalam tubuh, lalu dioperasi oleh dokter, apakah perbuatan dokter itu bisa kita katakan jahat? Tentu tidak. Karena perbuatan dokter itu adalah satu kebaikan untuk mensehatkan tubuh kita. Demikian juga apabila Allah memberikan satu musibah, tidak lain adalah untuk mensehatkan rohani kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi dengan catatan itu kalau bisa menyikapinya. Sama dengan dokter kita operasi, kan secara zahir jahat kan? Padahal apa? Dokter ingin membuat kita sehat dengan membuang penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah timpa dengan berbagai musibah, itu hakikatnya Allah ingin membersihkan rohani kita. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.